Banyak kasus penculikan yang terjadi di Amerika Serikat. Salah satunya yang terburuk dan terkenal adalah yang menimpa Jennifer Sweat. Kisahnya sangat menggemparkan di tahun 1990-an. Namun sayangnya, meski ia mengalami hal buruk di tahun 1990-an, ia baru berhasil menangkap sang perusak masa kecilnya 19 tahun kemudian. Saya Kumbel, selamat datang di Kisah Hitam. Pagi itu, Ellen Sweat terkejut tak menemukan Jennifer Sweat, yang membuatnya semakin khawatir. Jendela kamar putrinya terbuka lebar. Ellen memanggil nama Jennifer, tapi tak ada tanda-tanda suara dari anaknya yang masih berusia 8 tahun itu. Ellen langsung menghubungi polisi dan melaporkan soal hilangnya Jennifer. Lalu, keesokan harinya, pada pukul 18.30, kepolisian mendapat telepon dari beberapa orang tua. Anak-anak mereka yang sedang bermain di lapangan menemukan tubuh seorang gadis kecil. Menurut penjelasan mereka, kondisi gadis kecil ini sangat mengenaskan. Leher gadis ini digorok dari telinga ke telinga, namun arteri utamanya masih selamat. Kondisi ini membuat mereka cepat-cepat membawanya ke rumah sakit John Shelley, Universitas Texas. Gadis itu adalah Jennifer Sweat, gadis yang sedang mereka cari. Luka yang diderita Jennifer membuatnya tak bisa berbicara. Untuk berkomunikasi, ia menuliskannya di atas kertas. Namun, ada yang aneh. Setelah operasi, perilaku Jennifer berubah. Dia takut dan tidak mempercayai semua pria dewasa saat itu. Kondisi mentalnya yang buruk membuatnya ia sulit saat di rumah sakit. Karena saat itu memang baik dokter dan perawat yang menangani dirinya adalah pria dewasa. Ia terus-terusan diserang rasa panik jika para pria dewasa mendekatinya. Namun, rasa takutnya akhirnya bisa dipahami semua orang. Ia menulis jawabannya atas pertanyaan para petugas melalui catatan yang ia tulis. Catatan itu ia serahkan pada ibunya untuk kemudian diserahkan kepada para petugas. Jennifer menceritakan detail peristiwa buruk yang menimpa dirinya dengan menuliskannya di atas kertas. Malam itu, saat ia tertidur di kamarnya, ia terbangun di pelukan orang asing. Orang itu membawanya sambil berlari ke trotoar. Jennifer mencoba berteriak, namun orang asing itu menutup hidungnya dan mulutnya. I awoke in the arms of a strange man who I did not know. His hands covered my nose and mouth. Orang itu mengaku jika ia adalah seorang polisi. Jennifer mencoba menenangkan diri. Instingnya berkata jika sedang ada yang tidak beres. Namun di sisi lain, ia tahu jika polisi adalah orang baik-baik. Namun di sisi satunya lagi mengatakan jika ia tidak boleh percaya pada orang asing. Hal ini menegaskan alasan kenapa Jennifer begitu enggan dan takut bertemu pria dewasa. Dan akhirnya semua memakluminya. Lamban laun, Jennifer sadar bahwa ia sedang diculik. Malam itu, ia dibawa ke sekolah dasar setempat. Di sini, si penculik berkata jika mereka akan menunggu sampai matahari terbit untuk menunggu ibu Jennifer menjemputnya. Jennifer pun sangat cemas. Namun, meski begitu, ia mengamati hal-hal yang melekat pada pria ini. Pria asing ini terus merokok dan minum bir. Lalu, Jennifer juga mengingat bagian banyak di bagian mobil yang ia ketahui bernama depan Dennis. Saat Dennis berkata, "Baiklah, ibumu tidak datang," dia langsung melajukan mobilnya keluar kota dan berhenti di sebuah lapangan. Bagaimanapun khawatirnya Jennifer, ia adalah anak berumur 8 tahun yang punya rasa ingin tahu yang besar. Gadis kecil ini bertanya di mana senjata dan rencana Dennis untuk membuktikan bahwa pria asing ini adalah benar seorang polisi. Dennis menjawabnya bahwa senjata dan rencananya ada di kursi belakang. Saat itu Jennifer sedang mengecek kursi bagian belakang. Dennis langsung melakukan aksinya, yakni memerkosa dan menggorok leher Jennifer. Lalu setelah itu Jennifer tak sadarkan diri. Ketika Jennifer sadar, Dennis sedang menyeretnya dengan memegang bagian kakinya ke tengah lapangan. Was waking up and him dragging me behind him through this field by my ankles. So I could feel like sticks poking me in the back, thorns, but I just stayed silent and played dead at one point, not even realizing that during one of those times that I had blacked out, he had actually slit my throat from ear to ear. Jennifer, anak yang cerdas, meski sedang dalam berbahaya, ia dapat berpikir dengan tenang.
dia memutuskan untuk berpura-pura mati. Ia tahu itu adalah satu-satunya cara agar bisa selamat. Dennis meninggalkan Jennifer di atas gundukan bukit semut dalam keadaan tanpa pakaian. Saat matahari mulai terbit, Jennifer mulai mendengarkan suara-suara anak yang bermain. Namun, ia tak bisa berteriak. Dan saat ia menyentuh bagian lehernya, ia mendapati telapak tangannya penuh dengan darah. Situasi itu pun membuatnya sadar dan tidak sadar. Namun semut yang mengerubunginya terus menggigitnya, yang membuatnya terus sadar dan memaksa dirinya untuk mengingat semua detail yang ia lihat. Bahkan, ia juga berpikir akan menangkap Dennis jika ia selamat. Dan ya, akhirnya Jennifer pun selamat. Setelah selamat, Jennifer memberitahu semua detail yang ia tahu, dari wajah penculiknya yang berminyak dan memiliki bekas luka atau semacamnya di wajahnya, sampai bir kaleng di dalam mobil dan merek rokok yang dikonsumsi Dennis. Semua seniman sketsa ikut terlibat dalam kasus ini. Mereka membantu Jennifer mengubah ingatannya menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh mata semua orang. Jennifer menuliskan semua yang dibutuhkan di atas kertas. Sayangnya, kasus ini sepertinya bukan kasus yang mudah untuk polisi. Dengan sketsa itu, mereka mencari sosok yang dimaksud oleh Jennifer. Namun, data menemukan apapun kecuali beberapa potong pakaian dari Jennifer dan pakaian dalam penyerangnya tergeletak di lapangan. Jadi, meski sudah menemukan bukti pakaian korban dan tersangka, masih sulit untuk mengungkap siapa pemiliknya karena diperlukan darah atau cairan tubuh dalam jumlah besar untuk menguji DNA. Dan semua jumlah itu tidak cukup untuk bukti. Jennifer sangat frustasi saat itu. Ia ingin menjelaskan melalui suaranya, namun ia tak bisa karena pita suaranya rusak. Lalu, saat suaranya sudah kembali, kasus ini masih sulit untuk dipecahkan. Setelah urusannya dengan rumah sakit selesai, ia pulang ke rumah dan melanjutkan sekolah di tahun berikutnya. Ia mencoba melanjutkan hidupnya, fokus dan memulihkan fisik dan psikologisnya, meski perasaan takut itu masih melekat. Jennifer tak pernah berhenti mengusahakan keadilan untuk dirinya dan orang-orang yang mungkin bisa jadi korban Dennis selanjutnya. Tapi, kejahatan yang menimpa dirinya membuat warga Dickinson khawatir. Tentu saja karena si pelaku kejahatan belum tertangkap. Melihat kesalahan masyarakat, polisi memberikan perlindungan ketat di setiap sekolah, menempatkan mereka di halaman sekolah bahkan di dalam ruang kelas. Seiring waktu berjalan, tak ada perkembangan, mereka pun tak menemukan petunjuk apa-apa lagi. 18 tahun lamanya, Jennifer menunggu perkembangan kasusnya. Kemudian Jennifer dihubungi oleh seorang detektif bernama Tim Crummy. Jennifer terkejut namun senang. Kepada Jennifer, Tom mengatakan padanya jika ia akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk kasus ini. Kalimat sederhana yang membuat Jennifer semangat. Jennifer ingin terlibat langsung dalam kasus ini karena memang dalam kasusnya hanya ia satu-satunya saksi yang hidup. Tom menghubungi FBI dan meminta mereka untuk menganalisis potongan-potongan pakaian yang mereka temukan di TKP 18 tahun yang lalu. Pada tahun 2009 sampai 2010, perkembangan teknologi DNA sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal itu menjadikan proses pemecahan kasus ini jadi lebih mudah. Hanya saja membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk mengetahui hasilnya. Jennifer semangat dilanda perasaan pesimis. Namun, sebuah telepon dari FBI setelah penantian 1 tahun membuatnya lega. Namun, pemilik DNA yang menempel di potongan pakaian itu adalah Dennis Earl Bradford. Nama itu cocok dengan nama yang ditulis oleh Jennifer, yakni Dennis. Berdasarkan penelusuran mereka, Dennis Earl Bradford adalah pria berusia 39 tahun dari Arkansas yang melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan pada seorang wanita pada tahun 1997 di Arkansas. Cara membunuhnya sama seperti yang ia lakukan pada Jennifer, yakni menggorok leher korban hingga mati. Dari kasus ini, data DNA-nya dimasukkan ke dalam database nasional yang ternyata cocok dengan DNA Dennis yang dimaksud oleh Jennifer. Sketsa yang dulu dibuat juga sangat mirip dengan foto dalam salinan SIM Dennis pada tahun 1990. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi pun akhirnya menerima surat perintah menangkap Dennis. Berdasarkan kejahatannya, ia akan dijatuhi hukuman seumur hidup penjara atas kasusnya. Saat ditanyai oleh agen FBI, apakah Dennis pernah mendengar nama Jennifer Sweat, respon Dennis sangat terkejut dan bertanya apakah dia hidup. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her?
Yes. Tell me about that. No. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she's alive. Sangat lega, kesabarannya selama 19 tahun berbuah manis. Ia mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah membantunya. Namun, saat sedang menunggu persidangan, Dennis ditemukan gantung diri di dalam selnya. Mayatnya ditemukan oleh seorang deputi dan seorang perawat. Jennifer sangat kecewa akan kejadian ini karena ia sama seperti kita yang mendengar kisahnya. Bertanya-tanya, kenapa Dennis melakukan tindakan keji kepada dirinya dan korban lainnya. Namun, menurut Jennifer, setidaknya dia sudah tidak berkeliaran lagi dan melakukan kejahatan pada orang lain. Dampak kejahatan Dennis yang diterima oleh Jennifer sangat buruk. Bahkan karena kekerasan seksual yang ia terima, ia sempat divonis tidak bisa memiliki anak. Namun, seorang dokter membantunya dan kini ia memiliki 2 anak yang manis dan hidup bersama pasangannya. Bagi Jennifer, ia bukanlah korban melainkan pemenang. Saya Kumbel, sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye-bye.